malam ini kita akan membahas tentang keajaiban maaf. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekeluarga sehat dan penuh keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan bahas soal keajaiban memaafkan. Kalau pada hari-hari kemarin kita membahas keajaiban istighfar. Nah, kalau istighfar itu adalah memohon maaf, nah ini kebalikannya, ini yang memaafkannya, memberi maaf. Saya beri pengantar, nanti kurang lebih 20-25 menit. Berikutnya Bapak Ibu dimohon untuk bisa sharing, untuk bisa menyemarakkan kajian kita pada malam hari ini. Di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi yang namanya Alqamah. Alqamah ini sudah sakratil maut berhari-hari. Masyarakat awam itu kalau orang sudah sakit berhari-hari atau berminggu atau berbulan-bulan mendekati sakaratul maut itu tahu. Biasanya tanda-tandanya itu napasnya panjang sekali. Jadi kata arek Surabaya itu napasnya sudah Senin Kemis. Jadi sudah tersengal-sengal. Dan sudah tidak bisa apa-apa. Kalau ada saudara kita yang stroke, kadang-kadang masih bisa menangis ketika kedatangan orang, masih tangannya bisa bergerak-gerak. Tapi memang kadang orang nazak itu bisa ada yang dengan tenang, ada yang juga memilukan. Bahkan ada suku tertentu, saya tidak buka suku apa ini. Kalau sudah sakratil maut itu ditinggal sama keluarganya. Mungkin keluarganya tidak tega melihat mau berpisahnya ruh dengan jasad itu. Alqamah ini berhari-hari najak. Disampaikan kepada Rasulullah bahwa Alqamah ini susah untuk meninggal. Maka didatangi oleh Rasulullah ibunya. Ibu, Umi, punya kesalahan apa sih Alqamah ini sampai dia kesulitan meninggal ini? Pasti ada sesuatu dengan Umi. Rasulullah sebagai seorang nabi yang peristiwa ini tentu menjadi bahan dakwah. Merasakan sedang terjadi pada diri Alqamah dengan ibunya. Dan apa ini nama kebetulan bahwa Alqamah itu koma begitu, tapi tidak ada hubungannya. Berceritalah Ibu Alqamah sambil raut mukanya menunjukkan kesedihan dan kemarahan kepada Alqamah. Bagaimana mungkin ya Rasulullah, saya ini ibunya yang mengandungnya, yang menyusuinya, yang menemani tidur sejak kecil sampai
balita. Sayalah yang memeliharanya, sayalah yang mengasuhnya. Seluruh energi saya habis untuk Alqamah. Seluruh pikiran saya curahkan untuk kehidupannya. Apalagi kalau dia sakit ya Rasulullah, rasanya saya pun juga ikut sakit. Lah, apa yang lantas terjadi pada dirimu, Umi, pada putramu Alqamah? Ya Rasulullah, pada suatu ketika saya ini mengambil beberapa barang untuk kebutuhan hidup saya karena saya sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kehidupan saya. Dan saya memang salah ya Nabi, saya tidak minta izin kepadanya. Ketahuan olehnya ya Rasulullah. Lantas saya dihardik habis-habisan ya Rasulullah. Saya dimaki-maki olehnya ya Rasulullah. Sakit rasanya diri ini saya begitukan sama anak yang saya besarkan. Yang saya tidak minta balasan yang lebih. Hanya beberapa gandum ini untuk melangsungkan kehidupan saya. Saya sakit Rasulullah. Mendengar itu tentu Nabi juga ikut prihatin. Nabi juga ikut merasakan kepedihan seorang ibu yang membesarkan putranya yang dia harus rela dan mengorbankan jiwa raganya. Tapi sang anak begitu teganya memaki-maki sang ibu yang pengorbanannya kalau dinilai dengan uang tentu tidak bisa dihargai itu. Sedangkan harta bendanya yang diambil tanpa izinnya itu cuman seberapa itu. Tidak ada bandingannya. Pinta Rasulullah, maafkanlah kesalahan Alqamah. Apapun dia adalah anakmu. Apapun dia adalah darah dagingmu, Bu. Maafkan dia. Tapi ibu ini terperanjat dan tetap bersikukuh tidak mau memaafkan. Tidak ya Rasulullah. Aku tidak mau memaafkan makian-makiannya dia yang merobek-robek hatiku ya Rasulullah. Nabi minta tetap tidak mau. Nabi minta tetap tidak mau. Baiklah, kata Nabi. Nabi lantas menemui para sahabat. Kumpulkan ya para sahabat kayu-kayu bakar. Baik Rasulullah. Untuk apa itu Nabi? Mau aku bakar Alqamah. Aku tidak tega melihat kepedihannya dia antara hidup dan mati seperti ini. Rupanya pembicaraan Nabi dengan sahabat ini didengar oleh Ibu Alqamah. Olehnya lantas, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu? Ya Bu, aku tidak tega melihat penderitaannya. Saya ingin nyudai, lantas saya ingin membakarnya di tengah kobaran api, dia Alqamah selesai penderitaannya. Kalau itu memang yang kau inginkan. Luah. Namanya ibu adalah tetap ibu. Didatanginya anaknya yang sedang sakaratil maut, ditrangkulnya dan ditumpahkannya linangan air matanya yang tertahan selama ini. Dia tidak bicara apa-apa, hanya tangisannya yang meledak. Dan saat itu pula Alqamah dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi kalau seseorang itu tidak memaafkan? Kalau dari cerita sekilas tadi, mungkin Alqamah akan tetap mengalami kepedihan. Tapi bagi sang ibu, ya tidak akan terbayarkan dan tidak akan tersembuhkan kemarahan yang masih
dipendam dalam sanubarinya yang masih mengotori otak warasnya. Pasti dia mengalami goncangan yang hebat. Pasti hari-harinya dia tidak bisa makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak. Pasti dia tidak bisa menikmati kehidupan yang layaknya orang yang normal. Karena orang yang tidak bisa memaafkan itu ada sesuatu yang terpendam dalam dadanya. Saya ingin tambahkan cerita berikutnya, dan cerita ini sudah sering saya sampaikan ke teman-teman Saim, teman-teman Parahita, mungkin Bapak Ibu yang lain masih belum pernah mendengar. Ada seorang ibu yang dirawat di rumah sakit dan hari-harinya keluar masuk rumah sakit, opname seminggu pulang, opname lagi pulang, opname lagi pulang. Dia hanya berkejar-kejaran antara setengah sembuh dan sakit. Kalau sakitnya sudah pasti, sembuhnya belum pasti. Nah, dia akhirnya ketemu seorang psikolog. Hari ini belum ada psikolog yang ikut bergabung ya. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah diskusi kita ada seorang psikolog yang hadir, bisa dimintai beberapa quote untuk bisa memperlengkap keterangan saya. Maka ibu ini ketemu sang psikolog itu. Ibu ini juga kemarahan yang luar biasa. Karena di penelitian itu orang sakit itu karena menderita gangguan psikologis. Kalau gangguan psikologis itu tidak seberapa, ya sakit-sakitnya juga tidak seberapa. Tapi kalau gangguan psikologisnya sudah tidak bisa diakses ketika di mimpi-mimpi buruknya, ya dia jadi pasien seumur hidup, pasiennya psikiater itu. Nah, ibu ini juga begitu. Sedang marah dia karena ditipu oleh suaminya, dia datang, laki-laki itu karena dia seorang janda kaya raya, datang seorang pemuda melamarnya, dia terima pemuda itu dengan baik-baik. Dia sebagai seorang pengusaha, suaminya yang datang tidak membawa apa-apa itu dijadikan pimpinan di perusahaan. Maka lambat laun suaminya pinter juga. Lama-lama pinternya ini pinter agak culas juga. Lama-lama aset-aset perusahaan dinamakan namanya. Lama-lama dia menguasai aset-aset perusahaan. Dan sedemikian rupa dia mulai main mata dengan wanita lain. Kalau ibu-ibu nggak puasa boleh ngomong, memang dasar laki-laki begitu kan ya. Yang laki-laki jangan tersinggung. Meskipun laki-laki itu aja juga sejenis dengan kita semua. Nah, ketahuanlah akhirnya, dan larilah laki-laki ini dengan membawa aset-aset perusahaannya itu. Nah, dia seorang wanita, tentu kemarahannya memuncak, kecewanya memuncak, ya sudah tidak bisa dielakkan lagi. Akhirnya secara psikologis terganggulah kejiwaannya. Dia sakit-sakitan. Maka kata sang psikolog, ya satu-satunya jalan ibu harus merelakan. Merelakan. Begitu enak kata-kata merelakan. Saya menderita begini. Lah ibu mau terus menderita apa? Ibu mau duri itu tetap di dalam hati ibu yang tertancap, dan terus-menerus duri itu menyakiti hati ibu, atau ibu mau berkorban sesaat mencabut duri itu dan ibu akan
berdiri tegak, sehat kembali, dan ibu bisa berkiprah lagi. Terserah ibu. Ibu mau milih mana? Ibu mau berkorban sebentar atau ibu tetap berkorban selama-lamanya? Dan kelak kalau ibu meninggal pun dalam kondisi kemarahan yang seperti ini. Apa ibu mau datang ke hadapan Allah dengan wajah kecut, marah seperti ini? Nah, rupanya ibu ini cukup cerdas, dipikir-pikir, ya untuk apa aku terus marah? Toh dia sudah dengan istri barunya begitu, sedangkan aku sedang menderita yang tidak bisa tersembuhkan sampai saat ini, maka dipilihlah, baiklah, kalau begitu aku relakan dia, ya maafkan saja Bu, maafkan demi kesembuhan ibu, demi ibu bisa bangkit kembali sebagaimana semula. Dimaafkanlah dia, dan ibu ini bisa kembali lagi seperti sedia kala. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ayat-ayat tentang memaafkan ini. Saya tadi mencatat beberapa ayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Taghabun, surat ke-64 ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan. Allah itu memperingatkan, hai orang-orang beriman, sesungguhnya pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu itu adalah bisa jadi musuh. Bisa berserbangan dengan kalian. Fakdaruhum. Maka hati-hatilah. Hati-hati itu bisa punya makna yang sangat luas. Jangan lantas pasangan kita, suami kepada istri, pada suami terus dimata-matai, anak-anak itu dimata-matai, gitu kan. Fakdaruhum itu bisa jadi bagaimana bisa menyamakan persepsi agar terjadi friksi di situ. Bagaimana menyamakan visi sama-sama dalam berumah tangga agar tidak satu ngalor, satu ngidul. Bagaimana semuanya bisa didiskusikan dengan yang baik, ada ruang bersama untuk berbagi aktivitas dan lain sebagainya. Dialog-dialog dibangun di situ. Kalau sudah tidak ada dialog yang dibangun, ya pasti akan terjadi friksi. Pasti akan terjadi beda-beda pendapat. Kalau ada beda pendapat dan bisa disatukan kembali, ya kenapa tidak? Tidak sampai terceberai, tidak sampai berfriksi-friksi terus jadi ceberai gitu kan, jadi terpisah dan tidak bisa ketemu gitu kan ya. Wa in ta'fu wa tasfahu, kalau engkau maafkan dan kau santuni malah, tapi Allah juga menambahkan lagi wastaghfiru, dan kau maafkan lagi, kau ampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Nah, disinilah butuhnya kesabaran kita sebagai orang tua, apakah sebagai ayah atau sebagai ibu itu butuh kesabaran untuk mengawal dari keluarga kita itu, untuk agar keluarga kita tetap di jalan yang benar itu. Kata Nabi itu, hada siroti, inilah jalanku, fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku itu. Wala tatabi'u subulah, jangan kau terceberai ikut jalan yang terpisah itu. Nah, maka memaafkan itu penting. Karena memaafkan itu adalah kita menguras beban-beban dalam kehidupan ini. Memang pembalasan di dalam
Islam itu dihargai, jazaa'un sayyi'atun sayyi'atun mislaha. Balasan kejelekan dengan kejelekan yang lain itu sangat 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 ditolerir oleh agama, tidak apa-apa. Tapi berbeda dengan kata arek Surabaya bahwa pembalasan harus lebih kejam daripada perbuatan, nggak bisa begitu. Sayyi'atun mislaha, sama. Waman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, islah, dan bisa berbaik-baik, itu ajrun indah rabbikun. Itu adalah ganjaran yang di sisi Allah, atau ganjaran yang besar, yang Allah itu sangat-sangat menghargai itu. Nah, kajian-kajian orang-orang yang sedang trauma, atau ketika kita kecil dulu dibully, saya itu aja masih merasakan selama di pondok itu, nyatanya setelah hari-hari ini saya termenung, setelah saya imajinasi teman-teman saya yang pernah berbuat yang tidak-tidak kepada saya itu, air mata saya keluar. Nah, oh berarti di bawah sadar saya itu masih marah pada anak itu. Ya dalam hati saja saya ngomong, ya Allah saya maafkan dia. Kalau dia salah, maafkanlah dia ya Allah. Dan saya doakan, karena di dalam penyembuhan hipnosis, kalau orang sedang marah, sedang abraksi itu kan, jadi marah terus dikasih bantalnya, dikeplok-keplok, nangis, jerit-jerit seperti itu, dikuras kemarahannya. Nah, setelah itu dibimbing dia, maafkan dia. Dan yang terakhir itu doakan dia. Kalau sudah bisa mendoakan, insya Allah clear siapapun. Itu biasanya dulu Prof. Asip ketika ngetes guru-guru sain kita itu kan disuruh gambar orang, pohon, rumah, gitu kan. Nah, di gambar pohon itulah biasanya kelihatan ini orang ini sedang trauma atau tidak. Kalau trauma masih tergambar, berarti ada sesuatu yang masih belum diselesaikan dalam hidupnya, masih belum clear. Nah, karena belum clear, belum dimaafkan itu mengganggu. Dan ketika nanti dia lagi kondisinya lagi turun, lagi capek, itu kalau kena masalah sedikit itu bisa muncul, memicu kembali. Nah, oleh sebab itulah di hari-hari Ramadan ini mari kita merenung, kita berkoreksi diri. Masih adakah ganjalan-ganjalan pernah kita direndahkan orang kah? Kita diejek orang kah? Kita dibully oleh teman-teman kita kah? Atau tidak jauh-jauh, barangkali ayah ibu kita pernah sengit kepada kita, dan itu masih ada pada diri kita. Ya, kalau sudah meninggal, ya Allah, saya maafkan beliaunya itu. Dan sampaikan kemaafan dari saya, ya Allah. Rasa-rasanya masih ada yang ganjal pada diri saya. Jadi, kita maafkan siapapun. Cukup aja ngomong dalam hati. Karena ini adalah urusannya, adalah urusan pikiran, maka acap kali saya sering katakan, istakta fi kolbak. Fi kolbak itu dalam hatimu, ya sebenarnya dalam pikiranmu, maka berbicaralah dengan pikiranmu sendiri. Ya Allah, dia saya maafkan kok. Dia saya doakan, ya Allah, semoga dia dosa-dosanya kau ampuni, amal-amal kebajikannya kau terima. Kalau kita tidak tahu sampai di mana bulan hidup atau mati, kalau dia masih hidup, ya Allah, dia saya maafkan, ya Allah. Sampaikan kemaafan saya pada dirinya, ya Allah. Masukkan di dalam pikiran dan hatinya, ya Allah. Semoga dia tetap sehat dan di bawah rahmat. Insya Allah kalau sudah begitu, maka beban dalam diri kita ini bisa
bisa selesai, dan insya Allah tidak ada beban lagi yang membebani pikiran kita. Dan insya Allah kerapuan-kerapuan yang saya sendiri merasakan, ada kerapuan-kerapuan dalam diri saya karena beban itu. Dan terus saya cari, saya clearkan. Acap kali masih muncul, subhanallah. Apa dulu saya ketika itu dalam kondisi saya down, ya saya cerita aja sedikit, karena ketika saya di pondok itu berangkat dalam kondisi ibu saya itu sangat kronis sakitnya, dan saya tidak pernah berpikir sama sekali ketika berangkat ibu sakit kronis, di rumah cuma ada kakak, ada bapak, dan ada ponakan yang bantu. Tapi ketika saya di sana down, akhirnya berpikir, ya kasihan ibu ya saya tinggalkan. Padahal saya anak ragil yang paling dekat dengan ibu. Nah, barangkali itu Kak pengantar Bapak. Silakan untuk diskusi Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan. Monggo jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan langsung saja. Assalamualaikum Pak Mizan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, nggih. Sinten menika? Ya, Yuanita Pak Sultan. Oh, ya Mbak Yuanita. Monggo Mbak Yun. Pak, mau tanya sedikit mengenai yang topik yang dibahas ini, mengenai kan masalah memaafkan ya Pak. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan itu masalah gini Pak, kadang kita kan sebagai manusia, namanya orang kan pasti kalau misalnya ada yang sudah berbuat salah sama kita, kita kan berupaya untuk bisa memaafkan begitu ya. Maksudnya, oh ya sudahlah, ya sudah, mungkin dianya lagi khilaf atau apa, kita maafkan. Tapi kan enggak menutup kemungkinan Pak, yang sekarang ini sering terjadi itu kan meskipun kita sudah memaafkan, tapi kita dalam hati sudah meniatkan, wis tak maafkan, wis enggak apa-apa gitu. Udah kejadian, udah ini wis enggak apa-apa, saya mengikhlaskan itu sudah kejadian. Tapi yang ada kadang kita masih terus tetap teringat, Pak. Maksudnya orang itu pernah bikin salah sama kita, itu kan kita masih ingat, Pak. Sama kayak kalau udah bikin lubang di tembok pakai paku gitu kan masih ada bekasnya walaupun si pakunya udah dicabut. Nah, apakah kalau yang seperti itu tuh bisa kategorinya masuk bahwa saya sebetulnya belum memaafkan begitu, Pak? Ya. Gimana? Ukirannya masih tebal kali. Jadi ngukir di batu, jadi masih nempel betul. Nah itu kan memang nggak bisa sekali, 2 kali. Ya terus diajak ngomong diri kita itu kan persoalannya di bawah sadar kita yang merekam luar biasa itu kan. Nah maka ya harus kita ajak ngomong, sudahlah bro, ayo dimaafkanlah. Ya Allah mau dibimbing. Saya melepas dengan ikhlas rasa marah saya pada dia. Ya terus didoakan saja dia. Kalau kita doakan, terus lama-lama kan bisa clear itu kan ya. Kemarin, 3 hari yang lalu kan ada tanya pada saya, apa kadang yang kita hadapi orang-orangnya itu kan kadang terus marah. Saya ceritakan dulu Nabi itu ketika pamannya dibunuh oleh si Wasi yang tukang lempar lembing itu yang disewa oleh Hindun. Jadi Wasi itu dibayar oleh Hindun, tugasmu Wasi hanya melempar lembing dadanya Hamzah. Itu saja dalam perang Badar itu. Dan betul Hamzah kan terbunuh ketika itu. Setelah itu kan hatinya Hamzah, badannya dirobek, dadanya sampai bawah, diambil hatinya kan dimakan mentah-mentah sama Hindun dan dilihat banyak orang itu kan. Nah, Wasi itu sudah masuk Islam. Tapi kalau dalam kajian-kajian Wasi terus mendekat-dekat Rasulullah itu ngomong sama Wasi, Sisi kamu jangan dekat-dekat saya sih, agak jauh sana sih. Kamu mengingatkan paman saya yang mensupport dakwah saya Islam sejak awal sampai saya berhasil ini. Rasulullah manusia biasa. Tapi kalau sudah Wasi itu dempet Rasulullah masih ingat kematiannya Hamzah yang menggenaskan itu. Tapi Rasulullah memaafkan. Barang itu sama dengan Gus Dur kali ya. Kan ada itu cerita dari Gus Dur itu. Gus Dur pesen sama Mbak putra pertamanya itu Mbak Yeni Wahid. Yen
kamu boleh memaafkan si Cak Iming ya, karena Cak Iming itu merasa merasa nilap Gus Dur, wong ponakannya sendiri juga gitu kan. Kamu boleh memaafkan Cak Iming, tapi jangan kau lupakan. Nah, manusia biasa juga Gus Dur. Nah, itu artinya Gus Dur menyuruh Mbak Yeni itu memaafkan yang enggak 100% kali, masih dikurangi beberapa persen. Maafkan tapi jangan melupakan. Ya, mestinya ya Gus, ya sudah lupakan, tapi kamu jangan ketemu-ketemu di Allah nanti mengingatkan yang enggak, kan mestinya begitu. Mungkin karena marahnya Gus Dur sama Cak Iming itu sudah diubun-ubun kali ya Mbak Yu ya. Nah, itu barangkali Mbak Yun. Monggo yang lain. Gitu. Jadi masih manusiawi ya Pak, masih ini masih manusiawi. Terus kita ajak ngomong diri kita ketika santai-santai, ketika dalam berdoa. Ya karena untuk mengakses bawah sadar itu kita harus rileks betul. Nah, rileks betul. Kemarin Mbak Yua kalau ikut itu kan bawah sadar itu kan tidak dalam kondisi beta antara alfa dengan theta. Syukur-syukur bisa deep gitu kan, bisa selut-selut sedikit masih bisa gitu kan. Nah, itulah, atau ditulis sebelum tidur, ya Allah saya maafkan dia, didelok foto tidak perlu. Dulu dia menyakiti saya ya Allah, gitu kan ya. Nanti ini saya bawa mati ya Allah, gitu kan. Di dunia saja cukup ya Allah, gitu kan ya. Ya, Pak Sultan, Matur suwun. Sami-sami nggih. Nggih, Pak. Mari, Kak. Monggo ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam nggih. Yusuf Pak Sultan BSD. Oh. Silakan. Enggak, hanya ingin menyapa saja. Enggak bertanya. Oh, gitu aja nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Selamat. Bagaimana BSD? Masih lockdown? Alhamdulillah. Saya diajak Mas Oki nih gabung ke Zoom ini. Matur nuwun, Pak. Jadi masih duet sama Mas Oki. Itu kalau fotonya ada itu Mas Mizan tahu ini siapa nih yang ngomong begitu ya. Nggih, selamat monggo. Matur nuwun. Ikut. Monggo lanjut, salam. Nggih. Ini Mas Yusuf Zan. Mas Yusuf. Yusuf Jakarta. Kebetulan namanya Virus itu karena pakai komputer anak saya. Oh, mangga. Ini Virus yang menyanyi lagunya Muhammadiyah itu yang di Lebanon itu apa ya? Matur nuwun Pak Yusuf nggih, matur nuwun. Sekarang saya aktif di Muhammadiyah Banten, Pak. Oh, selamat nggih. Ya. Sama nanti ketemu dengan dia, Pak. Nggih, matur nuwun. Di Muktamar Solo ya, nanti bulan Desember ya, Pak. Nggih, insyaallah. Assalamualaikum. Insyaallah barakah. Monggo yang lain? Monggo, jamaah yang lain. Halo. Oh iya, Mas Teguh, monggo. Nah, ya. Ini langganan dari Nagoya ini ya. Ya, telat terus saya Pak Sultan ini. Karena malam-malam pulangnya sekarang ini. Ini jam berapa di Jepang ini? Hampir jam 11. Ya Allah, ya Rabbi. Monggo. Ya, jadi kapan kita itu harus memaafkan dalam hal utang piutang Pak Sultan ya. Jadi apakah memang harus segera dimaafkan atau menunggu gitu? Jadi ya, sebaiknya bagaimana dalam hal utang piutang ini? Ini belum move on ya, Mas Teguh belum move on ini kelihatannya dari pertanyaan minggu kemarin. Ya, jadi harus kapan gitu? Jadi harus kapan itu harus ikhlaskan, dimaafkan, sudah selesai, ataukah memang menunggu gitu? Harus menunggu. Nah, kalau menunggu harus menunggu sampai kapan gitu kira-kira? Apakah memang ada saran atau masukan gitu untuk maafkan dalam hal hutang piutang? Terima kasih. Nggih, Pak Teguh. Kapan hari itu Mas Mijan ngasih clue kan? Didoakan aja Pak Teguh dulu, Pak Teguh sampai habis gitu kan ya. Jadi mumpung ini masih Ramadan deh Pak ya. Rezeki Allah itu kan tidak hanya yang ada di kita di dia gitu kan. Yeah. Yang insya Allah itu
Allah suruh nitipkan ke dia gitu kan. Nah, Iya. semoga itu jadi tabungan kita. Maka kalau memang sudah tidak ada harapan, ya sudahlah ya Allah, berilah dia rezeki. Kalau dia nanti banyak, dia ingat mau bayar, alhamdulillah. Kalau ya tidak bisa, ya sudahlah ya Allah. Untuk kali ini saya maafkan. Saya pasrahkan padamu. Lebih baik begitu saja Pak, supaya tidak membebani. Toh Bapak tidak merasa kehilangan kan sekarang kalau dia tetap nggak nyaur gitu? Ya insya Allah enggak apa-apa Pak, insya Allah. Cuman melihat kondisinya itu artinya, oh harusnya dia itu bisa gitu loh. Tapi kenapa? Ya, apakah dengan kondisi seperti itu, ya ini tetap apakah kita harus ya disabarin dulu, terus kemudian ya biar sampai nanti, sampai tua lah. Nanti kalau kita lupa, siapa yang dosa gitu, artinya kita nggak buru-buru maafkan, sana nggak minta maaf, dan sana juga banyak yang nggak mengembalikan, artinya siapa ini yang dulu-dulu harus mengajukan maaf gitu misalnya. Itu Pak Teguh mau dibawa menghadap Allah kah? Kalau ingin mau dibawa menghadap Allah, ada sebuah cerita dalam sebuah hadis. Orang ini sudah datang kepada Allah, terus ketemu temannya mungkin seperti Pak Teguh gitu kan ya. Ya Allah, orang ini punya tanggungan di dunia dan sampai hari ini belum terbayarkan. Terus dibilangin sama Allah, Fulan, dia ini orang baik, tapi juga banyak tanggungan sehingga kebaikannya itu habis detik ini gitu loh. Terus mau ambil apanya lagi gitu kan? Karena Allah juga melihat bahwa orang ini baik kayak Pak Teguh barangkali ya. Di depannya ditunjukkan ada istana gitu. Oh, dasar yang memang manusia itu kalau lihat sesuatu yang mewah kan ya tertarik kan. Melihat temannya yang sudah bangkrut, di depannya sedang menderita, terus di seberang sana dilihatkan istana yang mewah, terus tanya, ya Allah itu istananya siapa itu ya Allah? Gitu kan. Itu istananya bisa kamu miliki kalau kamu mau memaafkan temanmu ini. Nah, pilih yang mana kata Tuhan? Oh ya tentu pilih istana itu ya Allah. Saya maafkan dia. Baiklah, kamu datang ke sana dan ajak temanmu ini. Sampai Allah itu begitu. Ajak temanmu ini. Sudahlah, sekarang masih Ramadan. Begitu saja ya Allah, saya maafkan dia. Semoga dia ingat utangnya. Ya Allah, saya lupakan. Kalau dia bayar, alhamdulillah. Kalau tidak pun juga alhamdulillah. Ya sudahlah, jangan berharap. Nanti kalau dia bayar, saya pakai untuk bangun masjid saya, ya Allah. Amin. Untuk sudut modalnya, insya Allah gitu aja deh Pak, supaya tidak menjadi beban kita Pak, tidak menjadi beban kita. Insya Allah enggak Pak Sultan. Lagi, cuman kalau bertanya tadi. Lagi. Insya Allah. Itu dulu ya. Matur nuwun Pak. Sami-sami. Matur suwun. Sami-sami. Jadi Bapak Ibu sekalian, soal memaafkan ini memang tidak gampang. Kalau banyak orang juga yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Taruhlah gara-gara dia terus orang lain tidak selamat. Gara-gara dia terus orang lain bisa jadi kecelakaan. Gara-gara dia orang lain terus jadi rugi gitu kan. Yang dirugikan nggak masalah. Yang kecelakaan mungkin sudah sembuh nggak salah. Tapi dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Nah, bagaimana mengclearkan itu? Sama. Kalau Nabi mengatakan, libadanika hakun, di badanmu itu punya hak, yakni kalau payah harus tidur, di badanmu pun harus ada di-clearkan itu. Acap kali orang tidak mau memaafkan dirinya. Mohon maaf, teman-teman kita yang terperosok di dunia hitam, kalau di Surabaya sudah tidak ada, gitu, di mana itu? Di mana itu Pasar Turi agak sana itu ya kan, di Tretes dan sebagainya. Kalau di mana-mana ada di tempat-tempat hitam, tempat-tempat wanita-wanita tunasusila itu, mereka itu tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Padahal laki-laki yang menyakitinya juga sudah tidak ada, sudah pergi, tapi dia masih menikmati rasa marahnya itu. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kan banyak mereka yang tidak clear itu. Kadang-kadang bukan karena
karena soal ekonomi. Bukan. Di penelitian-penelitian bukan soal ekonomi. Sampai ada seperti novel itu ditulis oleh orang-orang yang sedang meneliti mereka itu menikmati dengan kemarahan-kemarahannya. Mereka menikmati karena mereka tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ya mohon maaf, wanita itu cara pelampiasannya adalah merusak dirinya sendiri. Itu. Seakan-akan bahwa kalau ada laki-laki datang kepada dia itu seakan-akan dia merusak laki-laki itu. Tapi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia adalah merusak dirinya sendiri. Nah, itulah apa uniknya manusia, uniknya kita-kita ini. Nah, masih ada yang kepingin sharing? Monggo, Kak. Monggo, silakan. Dapat YouTube di terus itu loh itu. Buka yopo ae. Dapat YouTube terus itu loh. Pak Sultan lagi. Ada lagi Monggo. boleh? Boleh Mbak Yua. Mbak Yua lagi ini. Ada inspirasi Mbak. Inspirasi lagi Mbak Yua. Monggo. Iya, mengenai masalah ini Pak, anak ya. Itu kan sering banget kalau misalnya namanya ibu sama anak kan mereka sering bikin jengkel atau apa, mereka suka bikin salah dan lain sebagainya gitu kan. Sama namanya orang tua pasti kita upayakan untuk bisa memaafkan, nggak sampai yang berlarut-larut atau gimana gitu. Kita berusaha untuk memaafkan anak. Tapi kalau saya pribadi terus terang Pak, mungkin kalau misalnya saya salah mohon koreksinya ya Pak. Jadi kalau misalnya mereka bikin salah itu sama saya keseringan itu gini, kalau misalnya itu kejadian lagi, namanya anak pasti kan salah itu nggak sekali, tapi berkali-kali, Iya, 2 kali, 3 kali gitu. Nah, saya itu sering gitu Pak, akhirnya ngungkit-ngungkit, kakak kemarin kan sudah begini, sekarang ini lagi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya boleh nggak sih Pak mengungkit kesalahan yang kemarin yang sudah kita, ya sudahlah kita maafkan, kita maklumkan karena mereka masih anak-anak gitu melakukan kesalahan. Tapi akhirnya kita mengungkit itu lagi karena mereka melakukan hal yang sama lagi gitu. Itu iya. Pak Sultan menurut Ketika bagaimana? anak merasa bersalah begitu, mungkin bahasa kita itu yang nggak bagus itu kan anak terus jadi nggak menyadari ya. Terus anak juga ada rasa kemarahan gitu kan. Karena dia diungkit-ungkit itu kan juga ada rasa marah juga. Maka yang baik nanti ketika dia sedang menikmati makanan enak, ketika sedang, nah itulah kata-kata kita yang halus itu bisa masuk di bawah sadarnya. Daripada dia ketika gelombang betanya naik, kita lantas ngomong begitu tidak bisa diterima itu. Tapi ketika dia lagi makan enak, ketika Lagi dia happy, sudah gitu ya? tidur, ya happy. Orang happy itu gampang kita memasukkan wejangan, masukkan nasihat-nasihat itu. Tapi ketika orang itu lagi marah, lagi bersih tegang, itu susah kita memasukkan wejangan-wejangan itu, nasihat-nasihat itu. Atau yang bagus lagi dia menjelang mau tidur, liep-liep itu ngomong, kakak besok tadi sudah melakukan ini ya, sudah mama maafkan ya, sudah ya cukup hari ini saja ya, gitu aja, cukup hari ini saja ya, gitu. Besok nggak usah, jangan bilang besok, nggak usah bahasanya saja. Sudah ya, kalau sudah dimaafkan sudah ya, hari ini saja ya cukup ya, gitu kan. Itu saja, kata-kata itu saja. Kakak kan hebat, kakak kan tahu kalau begitu itu mama itu marah, tapi enggak lah, mama enggak marah, cuma mama enggak enak saja kalau kakak brot gitu. Itu biar masuk di pikiran bawah sadarnya. Gitu. Siap-siap Pak. JNJ ini bermanfaat sekali tipsnya, matur suwun. Iya, monggo sami-sami. Oke Kak, cukup? Masih ada lagi? Oh, masih ada Gresik. Monggo. Monggo ya, Pak Ana. Terima kasih. Yang pertama, orang ketika memaafkan itu, kalau bahasa saya itu ibarat menjadi air, Ustadz. Okay. Jadi ada orang misalnya
bersalah kepada kita, lalu kita kalau tidak memaafkan atau berbalik marah kepadanya, itu api ketemu api. Betul. Jadi nggak akan selesai. Tapi kalau kita bersikap memaafkan, bahkan tadi mendoakan, itu api itu akan padam. Begitu. Yeah. Yang kedua, ini ada kisah ketika ada seorang ibu muda mau melahirkan, sudah sangat lama di rumah sakit, yang menurut hitungan ilmu kedokteran, kebidanan, tinggal lahir saja anak ini, bayi ini. Yeah. Tapi lama tidak lahir, akhirnya suaminya, si ibu muda ini oleh temannya dibilangi, coba kamu panggil ibunya, mertua kamu katakan. Ibunya kamu, si wanita muda. itu ya? Iya. Okay. Kamu sampaikan bahwa anak beliau mau melahirkan di rumah sakit ini, suruh datang ke sini. Si ibu itu nggak mau datang. Oh, ada sesuatu barangkali ya? Iya, si ibu itu nggak mau datang. Setelah sekian jam lamanya, didatangi lagi. Ibu, adik mau melahirkan, mohon ibu bisa menjenguk ke sana. Ternyata diputuskan untuk berangkat dalam sekian jam tadi itu, belum ucapan maaf disampaikan, baru membuka pintu persalinan, bayi itu lahir. Ternyata saya tanya kepada yang mengkisahkan itu, kira-kira apa, Bu, yang dialami oleh ibu muda itu? Ternyata si ibu muda ini suka menyakitkan ibu itu, ibunya sendiri. Oh, iya. Jadi istilahnya kedatangannya itu memberikan maaf. Iya. Jadi ini benar yang disampaikan oleh Ustadz Sultan tadi itu, kisah Alqomah juga sepadan seperti itu. Yang ketiga, ayat yang dibaca Ustadz Sultan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum itu hati-hatinya, kalau bahasa saya Ustadz, itu cari pondasinya. Hati-hati dalam apa? Maaf, hati-hati dalam Allah ta'kulu illa halalan. Jadi jangan-jangan menjadi masalah yang berat di permukaan bumi ini, manusia itu tidak berhati-hati di dalam makanan, baik cara mencarinya maupun zatnya sendiri. Karena kita belajar dari Nabi Adam, ujiannya adalah wala ta'kulu wala taqrabu hadis syajarah. Kamu jangan dekat-dekat pohon khuldi ini. Fatakuna minadh dhalimin, kamu jadi dolim. Nah, bapak kita Adam itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya jika diruntut permasalahannya manusia di muka bumi ini, ujung-ujungnya banyak yang tidak berhati-hati soal makan dan minumnya. Sementara itu urun rembuk saya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Anas. Banyak sekali masukannya sehingga melengkapi pembicaraan kita di malam hari ini. Jadi terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Bapak Ibu sekalian. Ada artis dari Garut sudah masuk. Masuk. Mana ini? Kok nggak kelihatan? Harus ngomong ini, artis dari Garut nih. Ayo Syekh, monggo Syekh. Silakan Syekh. Pemirsa nggak apa-apa ya, lambat-lambat sedikit. Ini ada Syekhnya, psikolog kita. Nah, yang punya pelatihan terapi memaafkan. Monggo Kang Asep, Khairul Ghani, kumaha? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Jadi memang mungkin nambahin aja lah pemaafan ini ya.
Memang yang pertama, karena tadi ada ayat tadi ya, jadi bahwa pasangan dan keluarga adalah bisa jadi musuh, udah jelas itu. Nah, jadi itu adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, Pak Sultan. Jadi selama sampai detik ini hari ke-8, hari ke-17 ya. 17. Nah, besok kan 18. Nah, itu jadi pertanyaan yang paling banyak muncul dari kurang lebih 22 komunitas adalah terbanyak pertanyaan adalah bagaimana menghadapi pasangan yang zolimnya terus-menerus, apakah kalau memaafkan kemudian akan hilang gitu ya kelakuannya. Bagaimana ngadepin mertua, bagaimana ngadepin anak. Nah, jadi memang tema itu, tema sudah dinubuatkan. Jadi orang-orang terdekat itu emang bikin jengkel, Pak Sultan. Iya. Nah, jadi memang artinya kalau di dalam ayat itu kan jelas ya. Jadi waspadalah ya. Iya. Kan di situ adalah berarti kan sebenarnya kalau kita bicara dalam kalau kita lihat ilmu ma'ani balaghah di dalam Al-Qur'an itu kan itu sebenarnya peringatan supaya kita mempunyai kompetensi bagaimana ngadepin keluarga. Artinya kita perlu memiliki sejuta kesabaran gitu ya menghadapi berstrategi menghadapi keluarga seperti itu. Artinya memang boleh berwaspada, boleh menjauh, boleh dengan keluarga yang zolim seperti itu boleh. Cuman kan di situ artinya adalah diperboleh. Alangkah jauh relatif lebih baik apabila kita memaafkan, kemudian menahan amarah dan berbuat baik. Kan ada tiga perilaku itu, Pak Sultan. Nah, jadi kalau misalnya kita mempelajari dari beberapa tafsir Al-Quran di dalam tema-tema itu, sebenarnya tantangan bagi kita untuk menaikkan kompetensi itu. Iya. Dan jadi artinya bahwa ada juga kan sebuah ayat di dalam, kan ada 31 ayat Al-Quran, Pak Sultan, kalau kita menggunakan maqasid syariah ya, berkaitan dengan kata memaafkan itu ada 31 ayat. Wah, ini sudah pernah dihitung ini ya? Wah, sudah dihitung itu, ada studi tersendiri. Nah, di dalam 31 ayat itu, kalau misalnya kita kaji ya, itu kan ada satu ayat Quran yang turun untuk Abu Bakar, Pak Sultan. Iya. Ada satu ayat yang turun untuk Abu Bakar. Di dalam ayat yang turun Abu Bakar itu kan, Abu Bakar itu punya saudara gitu. Saudaranya ini adalah ibaratnya ikut hiduplah ke Abu Bakar. Ikut makan ke Abu Bakar. Tapi kelakuannya, kalau kata orang Sunda, pika sebelen gitu ya. Kelakuannya itu bikin jengkel gitu. Iya. Nah, sampai Abu Bakar itu mengatakan lah kira-kira lo macam-macam ya udah gua nggak akan bantu lah kira-kira begitu. Iya. Nah, sampai turun ayat itu gitu. Janganlah orang-orang yang kuat di antara kalian itu melakukan tindakan-tindakan pemboikotan. Nah, jadi artinya bisa bayangkan Abu Bakar bahkan mendapatkan sebuah ayat gitu untuk tema-tema seperti itu. Memang menghadapi keluarga itu kita harus siap gitu. Kita harus siap. Jadi artinya kalau saya sih ngamatin tantangan bagi orang-orang yang berkeluarga, musuh itu kan dalam pengertian bisa dua pengertian. Bisa pengertian adalah tempat beradu, bisa. Tetapi juga jauh relatif lebih baik kita maknai bahwa kompetensi-kompetensi kita perlu latih. Artinya adalah kita perlu kaya, Pak Sultan. Kita perlu berlimpah. Jadi artinya adalah saya sudah memaafkan, tapi suami zolim terus. Saya sudah memaafkan, tapi mertua zolim diulangi terus. lagi. Saya sudah memaafkan, tapi adik ipar zolim terus. Waduh, Pak Sultan, itu pertanyaan yang berulang-ulang tuh. Nah, jawabannya begini mungkin Pak Sultan. Ini kita dari kajian psikologi saja ya. Di situ ada dua tema sebenarnya. Ada tema pemaafan dan ada tema strategi menghadapi penzolim. Itu harus kita pisahkan dulu, Pak. Oh, jadi nggak dicampur ya? Jangan campur. Nah, dan kita barangkali perlu sepakat dulu. Jadi sampai detik ini saya kuliah daring tentang psikologi pemaafan ini kan sudah di 22 komunitas, Pak Sultan. Nah, umumnya di kita repot kalau orang seringkali mengatakan saya sudah memaafkan, tapi itu cuman di bibir aja.
Nah, gini, rupanya kita harus sepakat dulu memaafkan itu apa. Jadi makanya kenapa saya tadi menggunakan mencari dari ayat-ayat. Jadi tema-tema di psikologi pemaafan, kalau misalnya kita kaji dengan memaafkan menurut Makosid Syariah, ya lebih luas memaafkan dan Makosid Syariah. Ini saya jelaskan dulu tarif memaafkan dulu lah Pak Sultan. Memaafkan kalau di dalam definisi psikologi sederhana saja. Pertama, ada orang yang menzolimi. Nah, ada orang yang benar-benar melakukan kezoliman kepada kita. Yang kedua adalah kita tidak membalas. Jadi kita dengan penuh kesadaran tidak membalas walaupun kita bisa kalau kita mau. Yang ketiga menanggapinya dari orang terhadap orang penzolim dengan perilaku belas kasih. Nah, itu Pak Sultan. Nah, Kang, dalam kasus-kasus apa bisa selesai itu? Nah, sebentar. Nah, jadi tantangannya adalah belas kasihnya kepada siapa? Pertama, belas kasih kepada diri sendiri dulu. Nah, baru belas kasih kepada orang. Jadi misalnya kayak gini. Seringkali ketika saya mengatakan belas kasih, orang langsung protes. Enak aja, gue kasih sayang sama dia. Dia udah zolim sama gue kan gitu. Nah, itu paling banyak diprotes begitu. Nah, cuman memang kalau kita cermati, pada waktu kita ada menyimpan dendam, pada waktu kita menyimpan kekecewaan, pada waktu kita menyimpan marah, kita nggak sadar bahwa sebenarnya itu lebih berat dibandingkan kita berantem. Nah, jadi saya seringkali mengatakan gini, anggap aja seorang bos memarahi anak buah, 1 menit marahinnya Pak Sultan. Anak buah yang dimarahinnya adalah kesel 1 menit. Setelah anak buahnya kemudian keluar, anak buahnya kan jalan tuh ke ruangannya. Itu bisa jadi dia memutar adegan itu berulang-ulang. Bagi bosnya udah lewat kejadian itu. Bagi si anak buah yang dimarahi tadi, kejadian itu diulang-ulang terus. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengulangan dari kejadian-kejadian itu di benak orang yang bersangkutan? Nah, pengulangan itu kalau di dalam otak, kita menggunakan neuroscience, maka semakin diulang, semakin tidak nyaman. Semakin berat ya. Siapa yang perlu bertanggung jawab terhadap pengulangan itu? Apakah si penzolim? Kan si penzolim udah nggak ikutan. Kalau toh dia mengalami melakukan kezoliman cuma 1 menit itu gitu. Nah, efek pemutaran yang lebih dari 1 menit dan kali sekian hari, kali sekian minggu, kali sekian bulan, kali sekian tahun itu siapa yang bertanggung jawab? Kan diri sendiri. Nah, karena itu sebenarnya pada waktu peristiwa pemaafan, sebenarnya pada dasarnya ada 2 penzolim, Pak Sultan. Penzolim pertama, penzolim itu. Tetapi penzolim yang bikin lebih parah adalah diri orang yang terzolimi, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada selesai kan? Lah ya justru itu. Karena itu definisinya kan tadi definisinya penzolim itu adalah orang yang bersangkutan menanggapi si penzolim dengan berbuat baik kan gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya siapa yang perlu diberbuat baik itu? Kan berarti diri sendiri juga termasuk. Karena diri sendiri ternyata paling zolim sama diri sendiri kan gitu, Pak. Iya. Nah, jadi di dalam kelas-kelas terapi pemaafan saya itu banyak orang mau memaafkan setelah dia nyadari bahwa dirinya lebih zolim daripada penzolim. Kalau begitu harus dipotong tak gitu ya biar nggak ini gitu ya solusi terakhirnya. Nah, solusi terakhirnya kan yang paling penting sadar dulu Pak, karena memaafkan itu tidak bisa dilakukan dengan tanpa sadar Pak. Jadi memaafkan itu sebuah kegiatan yang benar-benar perlu perjuangan, perlu kesadaran bahwa memaafkan itu adalah bagian bahwa kita selama ini telah menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri itu gini loh Pak Sultan. Pak Sultan negur saya kesel. Yang bertanggung jawab terhadap keselnya saya bukan Pak Sultan lagi, diri saya. Saya tidak bisa menyalahkan gondoknya saya kepada Pak Sultan, nggak bisa. Gondoknya saya itu adalah pilihan saya. Nah, ini kembali ke Pak Sultan ya, kita kembali ke tadi pertanyaan seorang ibu-ibu nih. Iya. Dan ini pertanyaan banyak ini. Nah, jadi gini, berarti ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, gondoknya itu sama suami harus diatasi, karena gondoknya terhadap suami tanggung jawab kita sendiri. Nah, yang kedua, gimana caranya menghadapi strategi punya suami yang begitu. Nah, itu yang harus pinter kita.
Anak-anak aja permainannya kan ada permainan gunting batu kertas, Pak Sultan. Iya, betul. Nah, udah tahu misalnya kan strateginya kalau mau menang ya lihat strategi lawan kan. Udah tahu misalnya suaminya tipe gunting, kitanya jadi kertas mulu, ya salah juga kita dong. Jadi kalau mau menang lawan gunting, kalau mau draw dia gunting kita gunting. Atau dia gunting kita batu kan gitu. Artinya penting kita mengubah strategi kita menghadapi orang-orang yang zolimnya nggak ketulungan, zolimnya nggak berhenti-berhenti. Nah, jadi dalam tema ini ada dua, memaafkan perlu dilakukan lebih dalam rangka supaya diri kita nyaman. Yang kedua kita perlu punya strategi zolim. Yang jelas kalau kita belajar dari Nabi Muhammad, memaafkan itu bukan untuk orang lain, bukan untuk penzolim. Memaafkan itu buat diri sendiri. Tapi untuk diri sendiri ya. Kita mau maafin nggak memaafkan, nggak ada urusan dengan si penzolim. Si penzolim tetap aja berbuat zolim, Mas Sultan. Nah jadi banyak mitos kedua pemaafan. Kalau saya memaafkan nanti orangnya akan nyetop kelakuan jahatnya. Enggak, justru yang zolim tetap zolim aja gitu. Nah ini paling banyak ibu-ibu begitu, Mas Sultan nih. Aku pikir kalau aku maafin kamu kelakuannya berubah, ya kagak gitu ya, zolim aja terus. Iya. Terima kasih banyak Kang, termasuk Pak Teguh kalau masih connect dengan kita. Jadi Pak Teguh kalau utangnya nggak boleh nyaur ya, untuk Pak Teguh itu bukan untuk dia. Iya, nggak perlu dimaafkan berarti ya. Kang Asep ini udah suka ini Kang Asep ini ya. Iya. Kang Asep ini, jadi nggak perlu dimaafkan ya Kang ya. Iya. Apa nih yang hutang Ya, yang hutang. Ini Pak Sultan masih boleh jawab nggak nih Pak Sultan? Boleh, nggak apa-apa. Beliaunya dari Nagoya, nggak apa-apa. Khusus gak apa-apa, yang lain kan sudah nggak ikut, nggak apa-apa ya. Nah ini berkaitan dengan hutang nih. Karena saya ngalami sendiri Pak Sultan, makanya saya mau jawab. Halo. Halo. Nah ini berkaitan dengan hutang. Ya, ini hutang piutang nih. Apakah orang yang hutang piutang itu harus dimaafkan, gitu kan? Nah jawabannya Pak Sultan, hutang piutang itu urusannya adalah hutang piutang. Beda dengan pemaafan, dua tema berbeda nih. Nah, jadi memang kalau hutang piutang itu kan intinya ya tagih saja. Nah, cuman gimana caranya nagih supaya tidak mangkel? Nah, itu pertanyaannya Pak Sultan. Nah, jadi banyak pihak kan adalah orang abai ini terhadap janjinya. Nah, sehingga kita harus menjadi seorang debt collector lah ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menjadi debt collector profesional tanpa kita marah, tanpa kita kesel, tanpa kita sebel gitu. Karena kalau enggak kita rugi dua Pak Sultan, duit nggak ada, hilang, udah gitu plus kesel. Nah, keselnya kita kan tanggung jawab kita. Iya. Lah itu Pak Teguh nunggu terlalu lama, beliaunya di Jepang, temannya di Jakarta, di Surabaya, yang utangnya nggak nyaur-nyaur sampai sekarang, gitu kan? Nah itu sama, saya punya teman Pak Sultan, lucu juga nih. Dia punya hutang di Tasikmalaya nih, ada 1 juta rupiah, 1 juta rupiah kan. Nah, cuman dia nagihnya ke Suryalaya bolak-balik udah 2 juta rupiah. Kan menurut saya konyol, ngapain amat kamu begitu, jadi rugi duit, rugi buat biaya untuk nagihnya, rugi plus keselnya gitu. Nah itu kan nggak taktis lah. Jadi dalam kasus hutang memang pastikan bahwa hati kita nggak ikut hilang, malah hati kita menjadi kena gitu ya, terkena. Jadi kita ruginya dua, udah rugi material, udah rugi rohani dalam bentuk perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Paling tidak intinya lah, ini kalau intinya menggunakan sebuah fikih yang sering kali di usul fikih yang dipakai oleh teman-teman di Muhammadiyah kan, mengurangi mudorotan itu didahulukan dibandingkan melakukan kebaikan. Ya sama, udah jelas nagih utang dan kesel itu kan mudorot Pak Sultan. Jadi lebih baik kalau mau nagih utang aja. Kalau misalnya mau jangan sampai ditambah dongkol plus hilang uang gitu, itu rugi 2 kali jadi. Makasih Kang, makasih Pak Teguh. Sama Pak. Saya cukup ya. Terima kasih banyak.
Baik, jemaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Asep dan juga jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan besok malam kita ketemu lagi jam 8 malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.